Pada tanggal 18 Desember tahun 1994, ada seorang wanita bernama Alison Botha yang berusia 27 tahun. Pada hari itu, dia lagi menikmati sunset nih di salah satu pantai terbaik yang ada di Port Elizabeth, Afrika Selatan bersama dengan teman-temannya. Diketahui, Alison menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah SMA khusus perempuan. Dia juga memiliki teman yang orangnya asik-asik dan secara penampilan, Alison itu terbilang juga good looking. Sambil menikmati sunset, Alison ini kayak bersyukur bahwa hidupnya dia sejauh ini terbilang baik-baik aja. Setelah hari agak malam, Alison mengundang teman-temannya yang lagi ngumpul untuk makan malam di apartemennya. Kebetulan Alison tinggal di sebuah komplek apartemen yang lokasinya gak jauh dari pantai yang indah ini. Teman-temannya setuju dong, dan ya udah deh, mereka semua pada OTW nih menuju apartemennya Alison. Begitu sampai di apartemen, seperti kebanyakan orang bule ya, mereka di apartemen tuh pada makan-makan, minum-minum, nyanyi-nyanyi, joget-joget, pokoknya party kecil-kecilan gitulah. Malam itu benar-benar malam yang cukup menyenangkan karena sore tadi mereka bareng-bareng melihat sunset dan pas malamnya mereka pada seru-seruan. Nah, pas sekitaran lewat tengah malam, teman-temannya Alison satu persatu mulai pamit untuk pulang. Mereka semua pada mau balik nih ke rumahnya masing-masing. Pas itu ada yang dijemput keluarganya atau partnernya, ada juga yang nebeng, ada juga yang pulang membawa kendaraannya sendiri. Sampai ada nih satu orang temannya Alison yang kita sebut saja sebagai Fulana masih stay di apartemennya Alison. Fulana ini adalah orang terakhir yang belum cabut. Pas Alison melihat Fulana dari gelagatnya ya, Alison paham kalau Fulana ini nggak dapat tumpangan dan juga nggak ada yang jemput. Pas itu Alison kayak menawarkan kepada Fulana kayak, udah kamu nginep aja di sini di apartemenku, itu ada kamar kosong kok. Udah kelewat malam nih, besok pagi aja pulangnya. Fulana dengan halus menolak penawaran Alison. Dia bilang, aduh, nggak enak, kalau aku nginep di apartemen kamu. Ini aku udah pesen taksi kok, paling sebentar lagi taksinya datang. Mendengar jawaban Fulana, Alison membalas, jangan pesen taksi. Ini udah tengah malam nih, takutnya kamu kenapa-napa. Mendingan aku aja yang nganterin kamu. Gak apa-apa kok. Nah, sempat terjadi perdebatan kecil tuh di antara Fulana dan Alison perihal Fulana nih sebaiknya pulangnya gimana atau sebaiknya nginep aja atau enggak. Singkat cerita, hasil debatnya ini adalah Fulana setuju untuk pulang dianterin sama Alison. Alison pas itu kayak bersikeras mau mengantar Fulana ke rumahnya. Dia bilang kayak, udah sih santai aja. Loh, rumah kita jaraknya nggak jauh-jauh amat. Cuman 20 menit doang kok. Ya udah deh, sekitaran jam 2 pagi hari, Alison menggunakan mobilnya mengantar Fulana pulang. Lalu pada saat jam 3 pagi, Alison udah sampai nih di komplek apartemennya lagi. Pas dia mau parkirin mobilnya, dia notice bahwa tempat parkir dia sebelumnya itu udah ditempatin sama orang lain. Mau nggak mau, Alison mesti nyari tempat parkir yang lain, yang kosong. Setelah beberapa menit muter-muter di lahan parkiran di komplek apartemen, Alison akhirnya mendapatkan tempat parkir. Tempat parkirnya itu letaknya di bagian luar komplek apartemen. Gak begitu jauh, cuman gak begitu deket juga sama lobi apartemen. Intinya Alison tuh kayak mesti jalan lagi sedikit lah dari mobilnya menuju ke lobi apartemen. Begitu Alison udah rapih memarkirkan mobilnya, dia kayak mau mengambil kantong laundry gitu yang dia letakkan di jok belakang mobil. Pas persis dia lagi mau ambil, tiba-tiba aja pintu mobilnya ini kebuka. Alison langsung nengok dong, dan ternyata yang membuka pintu mobilnya ini adalah pria misterius yang lagi menodong pisau ke arah Alison. Alison langsung kaku dong ya, karena nggak bisa bertingkah banyak juga. Dia kaget nih, tahu-tahu ada yang nodong dia pisau. Pas itu ya, pria misterius ini itu kayak menunduk berhadapan muka dengan Alison dan bilang, minggir atau lo gua bunuh. Alison yang ditodong dan gak bisa banyak bertindak, mau gak mau nurut dong. Dia pelan-pelan pindah nih ke kursi penumpang yang ada di samping kursi pengemudi mobil. Di saat yang bersamaan juga, pria misterius ini itu masuk ke mobil, ke kursi pengemudi, dan langsung mengendarai mobilnya Alison. Pada momen ini, Alison gak tahu nih mau dibawa kemana sama pria misterius ini. Dia pasrah aja karena pria misterius ini itu menyetir mobil sambil juga menodongkan pisau ke arahnya Alison. Sambil mengendarai mobil juga, pria misterius ini kayak bilang ke Alison ya, kayak, gua gak mau menyakitin lo, gua hanya ingin menggunakan mobil lo untuk sejam aja. Alison yang gak tahu mesti menjawab apa, ya diem aja.
Setelah beberapa menit perjalanan, mobilnya Allison akhirnya tuh berhenti di suatu sudut kota yang gelap. Gak lama kemudian, tiba-tiba aja ada satu orang lagi yang masuk ke dalam mobilnya Allison, duduk di kursi penumpang di belakang. Pria misterius yang baru aja masuk ini kayak menyapa gitu, pria misterius yang lagi mengemudikan mobilnya Allison. Pas mereka saling menyapa, Allison notice kalau pria yang baru aja masuk itu bernama Teuns Kruger, dan yang lagi nyetir itu bernama Clinton Bike. Bisa dibilang di dalam mobilnya Allison ini ada 3 orang nih, dirinya, Clinton, sang supir, dan juga Teuns penumpang di belakang. Dan mereka bertiga melanjutkan lagi perjalanannya, entah kemana Allison masih nggak tahu. Pada saat di perjalanan, Allison ini diem aja sambil mengamati situasi. Pas itu dia melihat jelas wajahnya Clinton ya, dan menurut pendapatnya, Clinton itu perawakannya masih rada-rada sedikit friendly lah. Sedangkan pas Allison mencuri pandang ke Teuns yang ada di kursi belakang, Allison itu rada ngeri. Allison kayak punya firasat yang gak enak, karena Teuns yang duduk di belakang itu tangannya kayak di dada gini, wajahnya juga kerung cemberut gitu, bengis, dan tatapannya juga tajam. Nah, pas Allison curi pandang ke Teuns, dia juga notice dan mereka sempat kayak bertukar pandang gitu selama beberapa detik. Pada momen mereka bertukar pandangan, Teuns itu sempat tersenyum. Cuman jadinya senyumannya tuh malah kayak terlihat seperti menyeringai jahat. Kayak senyuman-senyuman orang gak bener lah. Allison malah jadi merinding dong karena firasat dia itu semakin lama semakin gak enak. Setelah beberapa menit berkendara, mobilnya Allison yang dikendarai oleh Clinton akhirnya berhenti juga. Waktu itu mereka semua berhenti di sebuah perbatasan kota yang sangat kecil, yang cuman ada jalan setapak yang terbilang agak jauh dari jalan raya utama. Setelah mereka sama-sama setuju, Clinton bertanya kepada Allison. Dia tuh kayak bilang, kalau dia dan Teuns melecehkan kamu bakal ngelawan gak? Allison langsung merinding dong, karena sebentar lagi dia yakin banget nih dia bakalan dilecehkan. Allison dalam hatinya nggak mau, tapi karena kondisinya udah terdesak banget, ya mau nggak mau dia mesti rela dilecehkan oleh Clinton dan Teuns. Allison pun dibawa keluar dari mobil, dan di tanah kosong ini dia dilecehkan secara paksa oleh Clinton dan Teuns berkali-kali. Pada saat Clinton dan Teuns sudah selesai nih dengan tindakan kejamnya, mereka berdua sadar kalau mereka tidak bisa membiarkan Allison hidup. Mereka yakin kalau Allison hidup, pasti dia bakalan melaporkan polisi, dan kemudian hari Clinton dan Teuns bakalan ditangkap. Oleh karena itu, Clinton dan Teuns menggenggam lehernya Allison dengan kencang ya, berusaha mencekik mati Allison. Allison itu berusaha ngelawan dong, tapi dikarenakan dia dicekik sama 2 orang pria, usahanya sia-sia aja. Sambil meronta-ronta ya, Allison itu muntah, bahkan muntahnya ini mengeluarkan darah. Nah, dikarenakan Allison ini gak mati-mati nih ketika dicekik oleh Clinton dan Teuns, mereka berdua sekarang mengeluarkan pisau dan menusuk-nusuk perutnya Allison. Pas pertama kali ditusuk ya, Allison kaget dong, dia teh udah kesakitan habis dicekik, sekarang perutnya itu dicabik-cabik oleh 2 orang pria. Dicabik dan ditusuknya ini beneran parah banget, sampai-sampai perutnya Allison itu kayak robek dan terbuka lebar. Dikarenakan rasa sakit yang luar biasa ya, Allison yang tadinya mengerang kesakitan, sekarang cuman bisa pasrah aja. Melihat Allison udah terkapar dan tidak ada reaksi lagi, Clinton dan Teuns berpikiran kalau wah, Allison udah meninggal nih. Mereka pun membersihkan sisa darah dan juga pisaunya. Pas lagi bersih-bersih ini, mereka notice kalau kakinya Allison ini sempat bergerak sedikit. Pas ini, mereka berpikiran, wah, Allison masih hidup nih. Dia cuma tidak sadarkan diri atau pura-pura mati. Ya udah deh, Allison dan Teuns langsung menusuk lagi Allison. Kali ini di bagian lehernya. Mereka terus tusuk tuh lehernya Allison sampai-sampai lehernya ini kayak mau putus. Setelah puas menusuk-nusuk lehernya Allison, Clinton dan Teuns melihat nih kondisinya Allison. Clinton nanya tuh ke Teuns kayak, kira-kira dia udah meninggal belum? Teuns menjawab, gak ada yang selamat nih dengan luka sebanyak ini. Nah, pas mereka berdua lagi ngobrol singkat ini ya,
Teuns kayak nggak sengaja memanggil nama aslinya Clinton. Jadi Clinton itu hanya sekedar nama samaran. Nama sebenarnya dari Clinton adalah Franz Dutoit. Dirasa Allison sudah terkapar, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan sudah meninggal, Franz dan Teuns langsung siap-siap ya, kayak bersih-bersih lagi, terus ngebawa mobilnya Allison dan meninggalkan Allison begitu aja. Pada saat ditinggalkan, Allison mendapati luka tusukan di perutnya sebanyak 37 kali dan 17 kali di lehernya. Sekilas emang bener ya, gak ada yang selamat atau masih hidup setelah menerima luka sebanyak itu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ternyata Allison masih hidup walau tubuhnya udah dihabisin secara brutal. Jadi menurut kesaksiannya Allison ya, pada saat pertama kali ditusuk perutnya, itu rasa sakit yang dia rasakan itu bener-bener luar biasa sakitnya. Begitu tusukan kedua, ketiga, dan seterusnya, rasa sakitnya itu masih ada. Tapi perlahan-lahan semakin lama semakin menghilang. Walaupun begitu, Allison ini nggak bisa melawan. Pikirannya dia tuh sadar, tapi tubuhnya dia tuh udah nggak sadar. Jadi bisa dibilang setengah sadar. Bahkan pada saat Clinton dan Teuns menusuk lehernya Allison, dia tuh sebenarnya tahu kalau lehernya tuh ditusuk. Dia bahkan bisa melihat wajahnya Clinton dan Teuns kayak kecipratan darah yang keluar dari lehernya. Tapi lagi-lagi Allison tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia sadar tapi tubuhnya udah nggak sadar. Nah, pada saat Allison udah ditinggalkan, dia tahu nih kalau dirinya tuh sebentar lagi bakalan meninggal dunia. Pas ini dia tuh udah ikhlas untuk meninggal, tapi dia nggak ikhlas kalau pelakunya berhasil kabur. Ya udah deh, Allison kayak duduk dan menuliskan di tanah gitu nama dari pelakunya. Waktu itu dia nulis Franz dan Teuns. Lalu pesan terakhir sebelum kematiannya adalah Allison nulis lagi I love mom atau aku sayang ibu. Allison pun kembali terkapar tanah nih ya, pasrah karena mungkin maut sebentar lagi datang menjemputnya. Pada saat tiduran pasrah, dia kayak ngeliat ada cahaya mobil gitu yang menembus ke semak-semak di jalanan lain. Jadi Allison tuh kayak lagi tiduran pasrah gitu di jalan kecil yang gelap gulita yang jarang banget dilewatin oleh orang. Nah, nggak jauh dari jalanan kecil ini ada jalanan yang cukup besar, yang cukup terang, yang sesekali dilewatin oleh mobil. Allison yang dari tadi tiduran pasrah menunggu maut di sini, itu sekarang berubah pikiran. Dia berpikiran, kayaknya gue bisa selamat nih dari tragedi ini. Allison ini langsung duduk lagi dan merangkak menuju jalanan yang agak besar, yang agak terang, yang sesekali dilewatin oleh mobil. Dirasa merangkak itu kayak lama ya bergeraknya. Allison mencoba nih untuk bangun, untuk berdiri dan berjalan. Tapi pas dia berdiri, tiba-tiba aja organ yang ada di dalam perutnya itu kayak mulai tumpah. Allison kaget dong. Wah, ternyata luka gua itu separah ini toh. Dia pun memasukkan lagi tuh organ tubuhnya ke dalam perutnya. Lalu menggunakan kemeja bajunya, dia kayak ngebuat sarung atau iketan gitu di perutnya supaya organ tubuhnya itu tetap berada di dalam perut dan nggak tumpah. Begitu udah kenceng nih ya, Allison berdiri lagi nih dan mulai berjalan di semak-semak menuju ke jalan yang agak ramai. Baru beberapa langkah aja, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit kepala yang bener-bener ngilu banget. Pandangannya juga itu udah mulai memudar dan lehernya itu kayak bergeser. Kayak kepala dan badannya itu kayak mau pisah tapi rada-rada nyangkut. Pas ini Allison sadar kalau kepalanya dia itu hampir copot. Kepalanya itu hampir beneran mau pisah dengan badannya. Karena seperti yang lo tahu tadi, dia kan kayak mau dipenggal sama Franz dan Teuns. Allison pun langsung memegang dan menahan ya kepalanya supaya tidak copot. Pas momen ini, Allison menggunakan tangan kanannya itu kayak megang perut supaya isinya tuh nggak keluar. Dan menggunakan tangan kirinya itu megangin leher supaya kepalanya tidak copot. Dengan tertatih-tatih nih ya, Allison menyeberang ke semak-semak dan
sampai tuh ke jalanan yang agak terang. Pas udah sampai di jalanan yang agak terang, Allison sengaja nih memposisikan dirinya di tengah jalan, persis di garis tengah putih yang ada di tengah jalan supaya dinotis oleh mobil yang lewat. Bener dong, gak lama kemudian ada nih mobil yang lewat. Tapi mobil yang lewat pertama ini itu malah kayak menghindari Allison. Hal ini dimaklumin ya, karena mungkin mobil tadi itu merasa ngeri. Kayak bayangin aja jam 3 atau jam 4 pagi lo ngeliat ada cewek penuh darah di tengah jalan. Kebanyakan dari kita pasti kabur tuh. Tapi begitu mobil selanjutnya yang kedua itu lewat, mobilnya ini itu tidak menghindari Allison. Mobil kali ini itu berhenti dan penumpangnya pada keluar dari mobil ya, dan menghampiri Allison yang udah terkapar di tengah jalan. Kebetulan pas itu dari mobil yang berhenti itu ada 4 orang random yang baru aja mau liburan ke pantai untuk melihat sunrise. Nah, salah satu dari 4 penumpang ini adalah seorang pria bernama Tian Eilert yang juga adalah seorang mahasiswa dari kedokteran hewan. Pas Tian dan teman-temannya melihat kondisinya Allison, mereka ngeri karena kondisinya itu udah tragis banget. Walaupun begitu, Tian notice kalau Allison ini masih hidup dan kondisinya lagi benar-benar kritis. Tian langsung menghampiri Allison, menganalisa lukanya dan sebisa mungkin menolong Allison dengan mengencangkan ikatan luka di perutnya dan juga lehernya Allison. Tian juga meminta temannya untuk segera menelepon ambulans karena situasinya ini itu udah benar-benar gawat banget. Sambil menunggu ambulans, Tian sedikit tuh ya memberikan obat dari P3K yang ada di dalam mobil. Selain itu juga, Tian berusaha mengumpulkan informasi mengenai apa yang terjadi kepada Allison. Tapi dikarenakan lehernya Allison udah habis ya, dia nggak bisa ngomong. Jadinya mereka berdua itu tuh berkomunikasi dengan genggaman tangan. Kayak kalau lo meremes tangannya sekali itu tandanya iya, dan kalau 2 kali itu tandanya tidak. 40 menit kemudian ambulans tiba nih di lokasinya Allison. Pas itu Allison kayak meminta Tian untuk ikut karena di waktu yang singkat ini mereka kayak bonding. Allison kayak percaya dengan Tian dan meminta dia untuk ikutan nemenin di rumah sakit. Ya udah deh, Tian dan Allison sekarang bergegas ke rumah sakit. Pada saat mereka berdua sampai di rumah sakit ya, Allison langsung dimasukkan ke ruang bedah operasi. Semua tim medis yang waktu itu menyambut Allison ini pada pesimis ya, karena kondisinya Allison itu benar-benar udah tragis banget. Udah susah lah buat diselamatkan. Walaupun begitu, semua tim medis berusaha ya untuk mengobati Allison. Singkat cerita, setelah operasi pertama yang berlangsung selama 3 jam, kondisinya Allison itu mulai stabil, tapi belum banyak perkembangan. Tim bedah waktu itu memasangkan selang pernapasan tuh di tenggorokannya Allison supaya bisa bernafas. Tim bedah juga memberikan komentar bahwa Allison ini agak-agak beruntung karena luka tusukannya itu tidak ada yang menyentuh bagian vital dan arteri. Lalu dikarenakan ususnya bersih, dokter tidak menemukan infeksi di dalamnya. Diketahui ya, ususnya Allison itu bisa menjadi bersih karena dia kan sempat muntah karena dicekik sama Friends dan Towns. Nah, pas muntah, seluruh isi perut dan juga isi usus sampai darah-darahnya itu semua pada keluar. Maka dari itu ususnya bersih dan tidak terkena infeksi. Walaupun begitu, sekali lagi ya, kondisinya Allison memang sudah stabil tapi belum lewat masa kritis. Seluruh tim medis sudah melakukan yang terbaik dan sekarang hanya bisa menunggu tubuhnya Allison untuk hidup kembali. Setelah dirawat beberapa hari secara intensif di rumah sakit, kondisinya Allison semakin lama semakin membaik. Dia sekarang udah sadar, walau masih belum bisa ngomong karena lehernya belum sepenuhnya sembuh. Pas udah sadar, polisi mulai nih berdatangan ke kamarnya Allison untuk melakukan investigasi dan juga mengambil keterangan dari Allison. Waktu itu dengan berbagai macam syarat dan tulisan ya, Allison kayak menceritakan ciri-ciri pelakunya, kronologinya, dan semua hal tragedi yang telah dia alamin. Setelah mendapati keterangan dari Allison, polisi langsung mulai melakukan pencarian terhadap kasus penganiayaan yang dialami oleh Allison. Kebetulan berdasarkan keterangan Allison, polisi menemukan beberapa orang yang cocok di database mereka. Bisa dibilang ini bisa menjadi kasus yang straight to the point nih.
Beberapa waktu kemudian, kondisinya Allison udah mulai membaik lagi. Dia waktu itu mendatangi kantor polisi dengan bantuan dokter dan juga kursi roda. Di kantor polisi, Allison kayak masuk ke ruangan yang ada di balik ruang interogasi yang terpisah lah sama cermin satu arah. Pas itu di ruang interogasi itu polisi menjejerkan beberapa orang yang terduga adalah pelaku yang sesuai dengan deskripsinya Allison. Lalu dengan yakinnya Allison nunjuk dua orang pria yang tentu saja dua orang pria ini adalah Franz dan Teuns. Sedikit tentang Franz ya, ternyata dia adalah seorang ayah dari dua anak. Waktu kejadian, dia tuh masih berumur 26 tahun. Tapi udah memiliki sejarah kriminal yang panjang banget. Waktu kecil aja, Franz beberapa kali ketahuan berusaha membakar rumah tetangganya dan juga sekolahnya. Setelah dia beranjak dewasa, Franz beberapa kali juga terlibat nih dalam kasus perampokan, kekerasan, dan juga pelecehan. Sayangnya, dikarenakan ayahnya Franz adalah seorang pejabat kepolisian, dia berkali-kali lolos dari hukuman penjara. Kayak familiar ya. Lalu sedikit info tentang Teuns. Waktu kejadian dia tuh masih berusia 19 tahun. Tapi masih umur segini aja dia terbilang udah menjadi kriminal kelas atas. Cara bapaknya dia dikenal sebagai gembong narkoboy dan juga preman kelas atas yang hobinya keluar masuk penjara. Gila nih ya, yang satu kebal hukum dan yang satu melawan hukum. Ini kombinasi mematikan nih. Nah, selesai ditunjuk oleh Allison, Franz dan Teuns ini diinterogasi lagi dong oleh polisi. Waktu itu mereka sempat mengelak dan nggak mau kalau mengaku kalau mereka membunuh Allison. Tapi polisi berkata lain. Polisi bilang kalau Allison itu belum meninggal. Dia masih hidup dan dialah yang menunjuk kalian berdua sebagai pelakunya. Pas ini, Franz langsung mengakui seluruh perbuatannya. Dia juga kayak mengembalikan cincinnya Allison yang dia ambil dari jarinya Allison di malam dia melakukan penganiayaan. Lalu pada tanggal 12 Juni tahun 1995, persidangan kasusnya Allison versus Franz dan Teuns itu dimulai. Pada saat awal persidangan, ya salah satu pengacaranya Franz dan Teuns ini mengundurkan diri dong. Dia bilang dia tuh nggak kuat karena ternyata korbannya itu nggak cuman Allison, tapi juga banyak banget. Selain itu juga apa yang Franz dan Teuns lakukan itu bener-bener kejam. Sampai-sampai gue nggak bisa ceritain itu karena ini sakit banget nih orang. Udah banyak korbannya, kelakuannya juga brutal. Sampai pada tanggal 7 Agustus tahun 1995, pengadilan memutuskan bahwa mereka berdua bersalah atas semua tuduhan. Waktu itu, Franz dihukum penjara selama 3 kali seumur hidup, sementara Teuns dihukum penjara selama 1 kali seumur hidup, plus 25 tahun penjara di keamanan yang maksimal. Setelah persidangan, Allison sempat tuh mengalami depresi selama kurang lebih 2 tahun. Dia mesti bolak-balik terapi untuk menyembuhkan luka fisik dan luka mentalnya. Lalu pada bulan Februari tahun 1997, kondisinya Allison ini udah mulai membaik nih. Dia pun menikah dengan teman lamanya dan keduanya dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Sementara itu, Allison dan Tian, mahasiswa kedokteran hewan yang menolongnya, itu menjadi sahabat yang saling support satu sama lainnya. Gara-gara peristiwa ini juga, Tian diketahui pindah ke kedokteran umum dari kedokteran hewan ya, karena panggilan hatinya dia untuk membantu banyak manusia. Lalu pada tahun 2016, Allison menerbitkan buku yang cukup bestseller berisi cerita hidupnya. Bukunya ini juga diangkat menjadi film dan mendapatkan penghargaan lokal maupun internasional. Sementara itu, sedikit plot twist dari pelaku ya. Franz dan Teuns ini malah tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan putusan pengadilan tadi. Pada tanggal 6 Juli tahun 2023 kemarin, mereka berdua secara ajaib ya dibebaskan dari penjara.